Halo guys, jumpa lagi. Asik, bareng kita bertiga. Hai. Joshua, Randy. Kita ini masuk part 3 ya guys. Kita kali ini ngebahas soal spek punyanya Joshua Piston 63, punyanya si Randy racikan Kirian. Kira-kira mana sih yang worth it buat motor harian kayak kita ini ya, buat bekerja atau harian? Langsung aja kali ya, skut ya? Boleh. Menurut lu nih, berdua? Nah, lu pribadi dah, Jos, dulu dari kanan gue dulu. Gimana buat harian? Buat harian sebenarnya enak. Jadi kayak buat nyalip-nyalip motor yang ngeselin lah ya. Oh, lu panasan ya orangnya? Kagak, maksudnya kayak kalau ada orang yang panas duluan. Oke. Bukan panasin, lebih ke baperan gitu. Terus. Buat nyalip orang-orang gitu masih oke lah. Dan cuman mungkin minus di konsumsi bensin aja ya. Ya karena saya lebih gede, otomatis kan konsumsi bensinnya lebih gede juga. Dan kalau dibilang banyak masalah apa enggak sih, sebenarnya nggak terlalu sih, cuman yang penting kita lebih rutin ganti oli aja, udah gitu tahu air radiator sama tahu inilah apa, tahu harus disekolahin tangannya lah biar gak karena kan kalau misalnya kita udah ganti piston segala macam kan ada komponen yang enggak apa ya, ketahanannya itu nggak sesuai standar ya. Kalau standar pasti jauh lebih tahan dibandingin yang kita udah buat. Nah, lo tadi gue lupa nyebutin harganya untuk ngeborok spek mesin tadi. Nah, Piston 63 itu berapa? Total? Hampir 4 jutaan karena 2,4 itu blok sehat, injektor sama cam, dan gue beli head lagi. Iya. Headnya itu gue dapet second, cuman kosongan, cuma dapet head, terus udah gitu klep sama pair klep itu gopek. Jasa pasang itu 450, portingnya 400, ya kisaran hampir mau 4 jutaan. Berarti Nokonas misah ya? Nokonas beli sendiri lagi? Iya, karena kan kalau saya gue beli head yang full isi, ntar yang Nokan itu nggak akan kepake sih ya, karena harus dibubut lagi, dipangkas lagi sih. Iya, dan udah gitu karena kan gue udah beli sepaket sama cam, Gitu. jadi daripada nganggur kan ya. Nah, ini seperti biasa ya guys, kita konten kita no settingan, langsung aja tanya jawab ya guys. Lanjut ke dulu. Lu pakai oli tadi apa? Oli gua pakai AMS oil. AMS oil tuh harganya 135 apa 175 gitu lupa. Kalau yang mau nyari daerah-daerah Jakarta di RMS Garage itu ada. Halo Raka. Itu radiator. Air radiator ya? Air radiator gua pakai Engine Ice. Oke. Karena setahu gue tingkat buat ngedinginin radiator lebih tinggi, jadi otomatis lebih aman lah gitu. Cuman ada rencana buat ganti radiator yang lebih gede, cuman masih di riset dulu, ini perlu ganti apa enggak. Kalau perlu ganti, kalau nggak perlu ya nggak usah. Buat teman-teman, itu cerita dari Piston 63. Habis sekian ya, 4 juta. Tadi olinya juga udah disebutin. Terserah teman-teman mau coba, mungkin kalau jiwanya panasan atau baperan. Cuman yang penting enaknya tuh bertahap. Enak ya. Jadi nggak langsung kayak tahu gitu lah ya. jadi kayak kita bisa ngerasain nih, saya dari standar kirian, porting cam, udah gitu naik, misalnya kalau saya basicnya 125 naik ke 54,5 atau naik ke 58, baru naik ke 63 gitu. Jadi kita tahu perbedaannya. Itu adrenalinnya tahu juga ya kan. Biar ini juga, biar nggak kaget sama duitnya. Itu maksud gua. Banyak kan. Adrenalinnya ke situ sih. Iya, Kok Apa banget terus sih. nggak enak sih karena ngeluarin duit banyak gitu. Lanjut ke Randy, gue lupa mau namanya si Randy ini. Randy, gimana Ren? Lu buat harian kirian cuman habis 700.000, worth it nggak buat harian? Kalau untuk dana 700.000 sih menurut gue worth it banget ya, karena untuk harian, apalagi kita buat orang-orang yang seneng motor dibuat aktivitas untuk kerja atau gimana, untuk kirian itu 700.000 itu kan masuk murah. Itu, dan untuk bahan bakar pun nggak akan yang beda jauh, kemungkinan beda sedikit karena emang dia pakai roller yang
lebih kecil. Oke. Jadi untuk di bawahnya dia bakalan makin dibilangnya gerung ya, bakalan makin ngeden. Jadi mungkin borosnya itu lebih ya nambah sedikit lah gitu. Dan untuk nyalip sih menurutnya masih oke aja kan. Sama untuk ada yang baper-baperan masih enak lah ya, buat digeber-geber di sampingnya. Ngejar-ngejar masih dapet lah. Karena lo racikan lo segitu bisa sampai speed 125 itu limit, batas limit. itu bisa masuk loh guys. Sebenarnya ini sih tadi ada yang satu yang kurang, nambahin ring puli Myoje di bagian puli. Jadi sebelum masang kipas Paham. ditambahin ring puli Myoje. Nah itu hanya sebagian orang sih yang paham itu, ditambahin ring itu. Biar Tapi apa tuh? biar apa tuh? Kalau biar apa mungkin ini Padat nggak sih? bukan masalah padat, mungkin untuk nambah ring lebih ke akselerasinya lebih cepat. Oke. Karena otomatis yang namanya mangkok sama kipas ini kan jaraknya kan lebih jauh kan, jadi penbel lebih turun gitu. Jadi untuk akselerasi doang sih dia di bawah lebih enak. Apalagi yang seneng wili-wili kan, itu lebih enak sih. Oh gitu. Iya. Paling orang yang bakal bingung sih mungkin kalau gue berbagi ilmu tentang roller 5 itu sih banyak yang yang bantah mungkin ya, kayak ngapain sih pakai 5 gitu, sedangkan standarnya itu 6 gitu. Tapi kan balik lagi ke basic motor kita masing-masing gitu. Betul. Dan ilmu orang pun beda-beda. Mungkin gue pernah dengar teman gue pun malah Vario pakai roller 3. Itu lebih parah. Gerungnya kayak apa itu gitu. Nah, itu malah dia lebih dapat top speed gitu. Top speed itu lebih dapat gitu. Nah, mungkin kan setiap orang beda-beda. Untuk gue sih lebih senang roller 5 gitu. Dan ada satu yang yang harus kalau emang pakai roller 5 itu posisi harus di top. Jadi di kertas, di bawah kertas itu dia ada titiknya. Itu titik top. Titik top itu harus ngadep ke depan dan yang kosong harus di bawah. Jadi tujuan kosong itu untuk bandulan gitu. Karena dia naik lebih cepat. Itu guys, ternyata guys. Ilmunya di situ. Bukan karena 5 rollernya. Itu gimana men? Menurut lo? Ya kalau racikan kalian kan bagian itu masing-masing ya, karena kan berat badan tiap orang pernah beda. Dan dari gitu cerita dulu tujuan dia ganti roller, ngulik roller itu buat apa? Buat wilian kah? Atau buat nyari top speed lah gitu. Kalau gue dulu pas masih pakai standar tuh standar cuma ganti roller sama Persivity. Ya, roller sama Persivity. Roller 13 gram, Persivity 1500. Kalau itu menurut gue udah oke banget buat ngincar top speed, dapat buat wili-wilian juga dapat. Jadi atas sama bawah dapat banget. Mau berat rata? 13 rata. Oh 13 rata. Standarnya 15 kan. Itu gue sempet dapat 116an, hampir mau 120. Untuk track berapa meter? Gope Gope oke lah, masih dapat segitu banget. Masih masuk sih ya. Nge-track Gope. Itu guys 13 gram rata sama 1500. 13 gram rata, 1500. Puli depannya derajatnya masih standar. Pas gue pakai pulinya 13.8, 120 masih lanjut. Itu masih mau naik ya. Masih mau naik. Itu knalpot Leo Fins. Walaupun inlet gede orang bilang, oh inlet gede ngempos, cuman yang tergantung orang juga kan. Menurut gue itu mah skill riding nih. Tergantung joki ya. Selagi jokinya berarti masuk gitu. Iya, gitu. Percuma kadang gue banyak juga temen gue kayak motor kencang tapi masih kok ketinggalan terus gitu. Skill sih itu. Oke, selain racikan kalian, kalau di gue semuanya porting cam sih ya. Porting cam menurut gue udah oke lah gitu. Apalagi ini contoh ngomongin yang paling umum deh, Aerox. Aerox ganti porting cam CR 15, camnya pakai BRT 1. nah itu kenapa sih hampir semua Aerox kayak gitu? Karena kalau menurut gue, kalau nggak salah CR 15 tuh dia lebih gede kompresinya. Oke. Jadi buat tenaga lebih oke. Dan kalau portingannya mah tergantung orang, tergantung bengkel kan. Cuman dari temen gue yang pakai Aerox porting cam
Seher R15 camnya T1 itu udah oke banget. T1 tapi ya? T1 TB-nya? TB-nya dia rimmer 30. Oke. Standarnya itu 28 apa 29 itu dia udah enak juga. Jadi maksudnya buat ya wili-wilian, buat ngetok speed ya udah oke lah gitu. Biasanya gue juga sempet bingung, gue pernah review juga, terus begitu settingannya. Tapi gue belum nanya lebih detail karena waktu itu. Oh begitu ya men? Lebih istilahnya pengen kenceng tapi nggak terlalu mahal lah gitu. Iya. Karena mungkin sekarang 1,5 juta Masih terjangkau ya. masih terjangkau lah ya buat anak-anak sekolahan, anak-anak kuliahan masih oke lah. Keren, ada yang mau nambahin? Ya paling itu aja sih kalau untuk standar. Kalau gua sendiri sih gua lebih senang kayak mungkin untuk porting cam kayak gitu-gitu mungkin masih oke ya untuk harian gitu. Cuman kalau gua sendiri masih belum mikir untuk kesana sih. Lagi pengen lebih kalau untuk enak main kiranya pun udah enak gitu. Apalagi akses untuk jalur kayak kita sering keluar kota atau gimana itu sih lebih worth it ya, karena dari bensin pun beda, udah beda nih gitu. Nah, jadi kirain aja enak gitu. seandainya kalau lu pengen borap, lu mau borap piston berapa? Paling 68 katanya. Enggak sih, mau kemana pergi sih gitu. Lain bukan yang baperan gitu. Boleh. Bukan yang baperan. Paling intinya kepala 6 lah, cuman paling mentoknya di 60 lah. Alah. 60 niat berikutnya kan belum ketahuan. Siapa tahu naik kan dipanas-panasin. Nah, alasan lu mau berapa 60? Kemungkinan sih kalau ini standar udah bosen ya. Apalagi ngeliat temen-temen kan yang apalagi kayak ini nih spekannya gede-gede gitu kan, insecure juga dong gitu kalau pas lagi riding bareng gitu. Mungkin ya nanti kalau ada dana mungkin coba naikkan nggak yang langsung ke 60 sih, mungkin naik dulu ke atasnya ini berarti 58 dulu karena standar FR itu 57,5. Bebasan nggak? Bebasan lah ya pasti ya. Iya. Kalau itu kayak pasti buat supportnya sih gitu harus bebasan. Nah, kenapa lu pengen 58 bebasan? Pertanyaan gua. Karena apa ya? Mungkin pengen nyari yang lebih buat nyalip tuh enak aja gitu. Karena ya itu tadi, karena kita untuk naik seher itu kan harus bertahap. Biar kita tahu perbedaannya di mana. Nggak mungkin kita naik langsung gede, itu bakalan yang bikin kita jadi bosan. Ada masukan nggak dari? Kalau gue sih ya itu tergantung lagi baik gitu ke keperluan masing-masing. Cuman sebenarnya ini motor mau di down spek rencananya ke 60 lah gitu, karena gue ada sempat ngobrol sama satu bengkel yang biasa ngurusin X-Max lah gitu. Jadi mungkin kalian pada tahu 60 tuh kalau resetannya bener kenceng. Enak. Iya benar ya. Jadi gue mikir, ini ada kurang nih atasnya, udah mau ganti girasio, mau macam-macam deh pokoknya. Cuman lebih enak kan kalau kita konsul dulu kan. Ada satu bengkel di daerah-daerah Pejaten, gue nanya, karena gue waktu itu mau bikin cam dari dia, dan inisialnya B lah gitu, masih kalian tahu. Yang camnya rada price harga 750.000, tapi itu full reset karena kalau dimasukin di bengkel itu kita harus ngasih semua data yang ada di motor. Karena gini, jadi kalau head di porting itu gak cuman dari, seinget gue kalau nge-porting head itu kan ada kayak tergantung cc-nya kan. Nah tapi itu harus dicek lagi, ada namanya CFM itu dia kecepatan udara di headnya. Itu didapetin angka itu tuh pakai mesin. Dan kalau misalnya kita udah tahu semua data-data itu enak, jadi kayak buat ngatur camnya, buat ngatur ke yang lainnya gitu. Itu bisa sampai power berapa? Apa gitu? Setting 60 bisa? Harga apa atau apa ini? Powernya? Power mungkin gue kurang tahu ya, cuma itu gue karena belum kan. Cuman yang emang sih terkenal dari bengkel itu gak harus gede-gede seharusnya, yang penting settingan enak, settingan pas semua, ya, pas. gitu. Karena
seher gede nggak nentuin kita motor enak Iya, gitu. benar. Karena ada juga yang seher kecil tapi bisa ngalahin yang seher gede gitu. Nah, itu masukan buat teman-teman ya. Nah, ini kan rencana lo katanya bulan depan mau di gue masih belum tahu ya antara turun spek apa gimana, cuman palingan masukin ke bengkel itu ntar ngeriset cam aja sama di porting ulang. Jadi kayak tetap 63 nih. Sayang di 63 daripada ganti blok. Iya, karena jatuhnya lebih mahal. Iya. Nanti kita review lagi ya. Iya, Setelah dia dari bengkel TSB, asik TSB tersebut maksudnya. Lanjut lah. Karena waktu itu pas gue datang ke bengkel itu, gue ngomong kan kayak, Om mau bikin token dong gitu. Oh iya bisa. Gue nanya dong berapa harganya? 750.000 kalau camnya dari dia, kalau camnya dari kita itu harga 550. Oke. Dan gue nanya apa aja sih Om yang harus dibawa, yang harus dikasih datanya gitu. Udah dari itu dari dom sehernya, terus dari gitu yang tadi CFM-nya besar berapa, dan gue mikir kayak, oh ternyata ini nih yang detail ini gitu, dan gak cuman kayak bawa motor udah gitu udah ngasih tau speknya misalnya 63 Fab standar, ECU bebas gitu segala macam, itu tuh nggak cukup sebenarnya karena ada data-data yang kita nggak biasa cari tahu gitu ya, dan yang nggak biasa disebutin sama bengkel-bengkel sih kayak contoh gue satu bengkel nih, bang mau porting gitu, ini speknya apa? 63, oh yaudah ntar di portingnya sesuai itu, tapi cuman yaudah porting kan sebatas itu doang, dan Dan ukurannya nggak dikasih tahu ya. Nggak valid datanya gitu. Iya benar. Itu baru dipecatin doang. Yang lo tahu kali ya. Yang gua belajarnya dari situ gitu datanya. Itu mungkin rekomen, mungkin sometimes gue akan kesana mungkin kawan. Sebenarnya yang dipecatin itu tuh dia istilah kayak jadi orang datang ke pejaten itu, tapi dari yang si orang pejaten itu dibawa ke Cipinang. Oke. Karena si ini siapa? itulah. Iya. Yang ijo-ijo itu ya. Pokoknya TSB. Iya. Kita lagi soalnya nggak endorse guys, jadi kita nggak sebut nama nih. Iya. Kalau endorse boleh. Masuk. Mari kita masukin ya kan. Gitu ya. Kita closing nggak sih? Bayarannya yang mau ditambahin? Ren, ada yang mau tambahin nggak Ren? Udah sih itu aja, masih seneng standaran sih ya, beda ya. Beda ya. Jadi itu guys ya, itu pilihan buat teman-teman kira-kira. Mungkin diskusi kita ada yang serak maunya di mana ya kan. Kembali ke masing-masing sebenarnya sih. Dan intinya lu mau nambahin spek, pertama adalah uang. Betul. Ada uang, lu gas. Kalau nggak ada uang, jangan lu paksa. Ya. Dan paling keren jangan jadi dompet berjalannya mekanik sih gitu. Benar. Daripada kita transfer ke mekaniknya, nih bang segini udah segini. Mendingan kita kayak nanya apa aja nih yang harus diganti, kita beli sendiri, ntar dia tinggal pasang ngejasa lah gitu istilahnya. Dan sama tadi bengkel yang tadi tuh top, jarang sih soalnya yang main data gitu. Dan itu mungkin kapan-kapan kita akan sowan kali ya. Nah, lo ngomong aja kali mau di review Nanti ntar tunggu bulan depan lah. Bulan depan apa 1,5 bulan lagi baru. gitu aja kali ya. Nah ya pokoknya kalau dari gue, kalau main motor tuh jangan gatelan langsung pasang. Karena semua ada hitungannya. Itu pertama tuh hitungannya, dan kayak kita harus tahu dulu nih fungsinya apa sih buat kita pasang itu gitu. Betul. Contoh ada orang misalnya, nih kita bukan bahas mesin ya, bahas kayak kaliper gitu. Itu overkill pengeremannya segala macam, cuman menurut lo overkill, menurut gue enggak, karena gue udah konsul ke orang yang emang ngerti gitu. Jadi kayak kalau pakai master rem ini harus pakai kaliper apa sih, kalau saya pakai kaliper ini harus pakai master rem apa sih gitu, karena semua ada ukurannya gitu. Dan kalau buat sektor mesin sih enakan main bertahap lah ya, jadi kayak main dari kiri dulu, sambil konsul dulu, baru naik gitu. Jadi kita tahu jadi kita tahu perbedaannya gitu. Iya, Dan
Untungnya sih gue nggak langsung kayak jeblos dari standar kian langsung ke 63 ya. Jadi kayak ngerasain dulu nih tahap-tahap ini gitu. Itu ya guys, buat teman-teman. Gitu aja. Sama biar ini nih apa, sama sih kalau main motor tuh jangan pernah hitung-hitungan duit lah, ntar sakit. Sakit hati kalau dihitung semua sakit hati emang bener. Gitu ya guys. Jadi kita sebelum naik, kita pastikan dompet kita ada. Nah, itu aja. Oke guys, dari kita bertiga jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you.